Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Pak Widyo yang mengawali saya. Lebih senang saya Pak, karena Bapak menerangkan white policy-nya. Kemudian terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Bojonegoro, Ibu Dr. Tri Astuti, dengan Bapak Ibu semuanya, ini kita bisa mendiskusikan hal yang sangat menarik dan esensial untuk anak-anak kita. Sebelumnya, perkenankan saya akan, gambarnya ini merdeka ya Pak ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu, nama saya. Jadi ini biodata saya. Nama saya Indro Tomo. Dulu saya dosen di ITS, 40 tahun Bu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian punya kesempatan ikut tim di Dikti, itu 12 tahun. Jadi juga Pak Widyo dulu di Dikti, beda ruangan saja, begitu. Nah, saya di kurikulum, pengembangan kurikulum, ikut membuat SN Dikti 2014 selama 1 tahun, kemudian menyusun kerangka kualifikasi, dan yang terakhir sebenarnya SN Dikti 2015. Nah, yang 2020 saya tidak ikut. Nah, sekarang saya ditempatkan di Teaching and Learning, ini ada kurang C-nya, Teaching Learning Center Universitas Ciputra, sejak tahun 2018. Nah, ini perkenalan saya, perkenalkan saya menyajikan ini. Tadi yang disampaikan Bapak dari Yayasan dan Pak Widyo, kita bisa mendiskusikan banyak sekali. Saya mulai dari perubahan konsep ya Pak. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu yang 5 tahun di bawah saya. Kalau saya lihat tadi hampir semua sebetulnya saya lebih tua ya Pak. Tahun 94 itu ada namanya KBI, ya, kurikulum berbasis isi. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kira-kira ada yang dulu namanya ujian nasional. Jadi Kurnas begitu. Nah, itu tahun 94 itu hampir semua mata kuliah itu ada kurikulum nasionalnya. Tahun 2000 ini KBK, basis kompetensi. Saya masuk di Dikti tahun 2005, itu membuat panduan pertama kali itu 2004. Jadi bagaimana kurikulum berbasis kompetensi itu. Terus 2014 keluar standar, itu berubah lagi. Ada kerangka kualifikasi. Jadi itu perubahannya. Nah, detailnya kira-kira begini. Ada kelompok mata kuliah, begitu. Nah, sekarang kalau lihat ini, sekarang tidak ada kelompok mata kuliah itu. Nah, itu ketentuannya. Berikutnya ini, apa sasarannya? Kalau dulu di kurikulum itu, pokok lulus mata kuliah itu, dia bisa lulus ujian negara. Jadi disebutkan mata kuliah ujian negara ini, lulus sudah. Tapi bisa apa? Tidak ada rumusannya. Jadi yang penting ITEK itu dikuasai. Tapi berikutnya tidak lagi. Yang penting kamu bisa apa, begitu. Ada kompetensi utama, pendukung dan lain dan sebagainya. Ini didiskusikan di Dikti lama sekali. Ada panduannya. Sampai pada edisi keempat, saya ikut terus di situ sebagai koordinator. Nah, Bapak Ibu, bedanya apa? Kalau dulu ITEK itu dikuasai, kalau ini kemampuan orangnya. Sayangnya ITEK-nya tertinggal, begitu. Nah, diperbaiki pada rumusan CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang terdiri dari mulai sikap, keterampilan, dan pengetahuan lengkap. Jadi orangnya itu juga pengetahuannya ada di situ. Nah, ini standarnya. Siapa yang menyusun standar? Kalau dulu ditetapkan konsorsium, berikutnya pada forum, berikutnya boleh forum dengan Dikti. Jadi begitu. Ini landasan apa? Dasarnya. Ada SK-SK-nya. Baik. Sekarang pertanyaannya ini.
Lantas 2020 itu bagaimana? Gitu. Jadi secara umum ini kebijakan nasional yang sudah terjadi. Saya usul sebetulnya, ini saya hitam, hapus saja. Gitu. Tetapi kalau nanti Bapak lihat kembali, begitu, kita bisa mengecek kurikulum kita itu yang mana Pak? Gitu. Kalau masih ada kelompok mata kuliah yang penting lulus mata kuliah, bingung SKS dan sebagainya, itu berarti kita sudah ketinggalan tahun 90-an itu Pak. Kalau rumusan kompetensi ini masih bingung soal kelompok mata kuliah, masih begini, ya itu tahun 2000-an. Nah ini kira-kira kita bisa mengkoreksi dari frame ini. Saya sudah dikirimi, Bapak Ibu, saya coba lihat ya Bu. Nanti kita cek. Saya minta dihapus saja, bahkan yang ini dihapus saja. Karena ada pandemi itu angin buritan ya Pak, yang dulu begitu kita perubahan ini sulit sekali. Jadi LLDT itu ingat, kalau saya ceramah keliling Indonesia itu nanti tahun berikutnya ditanya itu bukunya hilang. Bukunya aja hilang. Jadi jangan harapkan itu perubahan kurikulum ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukunya aja hilang. Nah di kampus saya yang lama di ITS, begitu ada panduan di copy, disebarkan. Begitu. Tapi berada di rak saja gitu. Nah ini saya usul contoh PJJ itu sekarang sudah tidak perlu aturan itu karena kurang dari 50% baru boleh. Sekarang ini hapus saja semua harus online. Gitu. Jadi pandemi adalah angin buritan yang mempercepat perubahan. Nah, apa perubahannya? Nah, tadi Pak Widyo sudah menyampaikan dengan sangat bagus. Tapi saya tambahi, Pak. Bukan tidak cukup dengan industri 4.0, Pak. Inilah konsep kurikulum, Pak. OBE, Pak. Outcome Based Education. Nah, ini sebetulnya konsep ini yang dikembangkan. Jadi, sebetulnya yang lampau-lampau itu bagaimana sekarang diterjemahkannya. Sisi lain, sebetulnya, nah ini SNDT nih Pak. Jadi kalau kita lihat SNDT ini, ada NBKM, nah saya menyebutnya Merdeka Belajar dulu, karena sebetulnya belajar itu kalau tidak merdeka itu bukan belajar. Tempatnya di mana saja itu boleh di mana saja sebetulnya. Jadi inilah sebetulnya yang kita mau maksudkan. Nah, Bapak Ibu, ini mari kita diskusikan materi ini. Dari yang saya tangkap, itu kita mesti mendiskusikan ini. Apa yang dimaksud dengan kurikulum di sini, Pak? Nah, supaya tidak kemana-mana. Mengapa, Pak? Bapak Ibu sekalian, ini pengertian kurikulum itu juga berkembang. Nah, kalau yang tahap pertama, itu kurikulum sebagai sebuah dokumen saja. Disebutnya written kurikulum. Nah, kalau dokumen, Bapak Ibu sudah jalankan. Saya yang dikirimi itu adalah dokumen kurikulum, Pak. Karena saya dikirimi itu, daftar mata kuliah, ini SKS, semua ada ya di situ. Ini dokumen kurikulum. Yang kedua, sebetulnya actual kurikulum. Apa yang terjadi, apa yang dilaksanakan. Dan semua kampus sudah melaksanakan kurikulum. Jadi pasti ada itu. Walaupun uraian itu saya tidak tahu. Tapi mestinya bagaimana kurikulum dijalankan itu disebutnya actual. Nah, satu yang kurang, yang jarang kita omongkan, yaitu ini Pak, yang disebut dengan taut kurikulum. Metode untuk menyusun dan sekaligus melaksanakan. Metodenya itu gimana? Apa yang dipikirkan di balik angka itu, di balik mata kuliah itu apa? Tadi Pak Widyo sudah menyinggung, oh integrasi, misalnya begitu. Itu sebetulnya yang dipikirkan. Nah, kalau membuat justru pikiran ini yang saya merah, itulah yang sebetulnya awalnya. Kalau dokumennya, lah saya dikirimi dokumennya, saya bingung, apa yang saya mau komentari dokumen itu, begitu. Nah, sebetulnya thought kurikulum itu adalah strategi dan mekanisme atau metode untuk menyusun kurikulum itu dan melaksanakannya.
Nah, ini yang nanti kita bahas. Saya akan lebih cenderung membahas yang merahnya ini. Berikutnya ini, yang kita mesti diskusikan. Betulkah ada standar nasional tentang kurikulum pendidikan tinggi? Nah, kita selalu ngomong ini, SNDikti 2016 sudah tidak berlaku, sudah diperbaiki dengan SNDikti 2020. Namanya Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, adakah standar nasional itu isinya standar kurikulum? Tidak ada satupun disebut standar kurikulum. Nah, ini perlu kita kaji. Nah, yang berikutnya ini. Sebenarnya adakah kurikulum Merdeka Belajar? Itu saya sering diundang itu kampus untuk diskusi. Bagaimana kurikulum Merdeka Belajar itu? Saya cari referensi, Pak. Tidak ada, Pak, di dunia itu. Ini loh, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu tidak ada. Nah, jadi mungkin sebutan itu dari judul saya tadi disebut pengembangan kurikulum yang mungkin Pak Widjo tadi berbasis gitu ya, konsep tentang Merdeka Belajar. Nah, begitu. Tapi kurikulum Merdeka Belajar tidak ada. Nah, yang kita mesti kan adalah kira-kira ini. Nah, mari kita diskusikan tentang ini ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Saya agak singkat nanti diskusikan. Begini Pak. Bapak Ibu, kalau kita menyusun kurikulum, sebetulnya yang disampaikan oleh Pak Widjo itu pertanyaannya. Sebetulnya Universitas Bojonegoro itu mau meluluskan orang yang seperti apa tuh Pak? Begitu. Yang disebut profil lulusan itu. Jadi prodi ini mau menghasilkan orang yang seperti apa, prodi ini seperti apa. Nah, ini yang ditulis dalam CPL. Jadi ini luarannya, seperti ini loh. Nah, kalau seperti ini sebagai luaran, maka sebetulnya kita mesti membuat rencana dalam bentuk dokumen. Jadi CPL-nya sama, cuma itu nanti dicek apakah yang diharapkan itu terwujud. Tetapi kita mesti punya rencana. Nah, dokumen ini bisa banyak mata kuliah dengan SKS-nya, RPS, itu dokumennya semua. Nah, yang jarang diomongkan adalah hal tentang ini. Bagaimana cara mencapainya itu. Jadi kalau kita sebut mampu berenang, cara mencapainya apa? Kuliah 10 SKS. Sampai kapanpun ya dengan cara berkuliah itu tidak akan bisa berenang. Gitu. Kemampuan memasak hanya dituliskan tentang bahan-bahannya, resepnya. Apakah bisa langsung memasak? Juga tidak bisa. Nah, jadi cara mencapai ini sering kita sebut dengan pembelajaran. Bapak Ibu, tidak cukup, ini harus ada proses evaluasi. Nah, kalau dirumuskan, Bapak Ibu yang bidang manajemen itu tahu yang disebut PDCA. Jadi plan, do, check, act, gitu. PDCA, plan, do, check, act. Jadi mesti ada rencana, bagaimana rencana itu dilakukan, dan bagaimana diakses, bagaimana luarannya, terus kita improve. Jadi sebetulnya yang dimaksud kurikulum itu adalah ini. Simple saja begitu. Jadi apa yang kita rencanakan, didokumentasikan, kita laksanakan, kemudian bagaimana luarannya kita akses. Nah, kalau kita lihat kurikulum ini kan realnya. Apa yang menjadikan perbedaan lulusan Bojonegoro dengan lulusan katakan saja Trunojoyo, bertetangga ya Pak. Trunojoyo, Bojonegoro, dekat-dekat gitu Pak. Diponegoro lah kira-kira begitu Pak. Apa bisa kita sebutkan Pak? Oh ini beda ini, lulusan Bojonegoro. Nah biasanya di kurikulum itu ada warna itu Pak. Warna itu dituliskan dalam bentuk apa? Visi misinya ini Pak.
Jadi visi misi itu mewarnai apa yang kita mau wujudkan. Nah, ini kan kira-kira bentuk realnya. Tetapi bagaimana itu disusun, apa yang harus dipertimbangkan, itu yang saya sebut thought curriculum, itu adalah seperti ini, Pak. Nah, Pak Widya sudah membicarakan tentang ini. Bagaimana iptek, bagaimana bidang kerja, pengangguran. Tapi saya menyoroti justru hanya satu. Bagaimana pengembangan dalam bidang pendidikan. Jadi saya senang Pak Widyo tadi sudah membicarakan yang banyak itu, saya hanya bicara yang pendidikan saja. Bagaimana sih perkembangan pendidikan sekarang ini? Mohon maaf, saya lihat ruangan di Bapak Ibu ini besar sekali. Kira-kira Pak, ini nanti 1 tahun ke depan ini dipakai apa ya Pak ruangan itu? Mungkin nggak ada gunanya ya Pak. Jadi banyak kampus yang membatalkan bangun gedung Pak. Karena orangnya nggak ada. Nah ini bagaimana cara mempendidikan itu? Jadi ini sudah perubahan yang luar biasa. Nah di Indonesia masih kuat sekali regulasi Pak. Pendidikan-pendidikan kita ditetapkan oleh regulasi. Saya pernah dikirim dikti ke Jepang, Tokyo University, itu di situ saya ke diktinya, itu dirjennya, itu masih muda sekali, umur 30-an, rambutnya dicat putih, tidak bisa bahasa Inggris, malah sekretarisnya saja bahasa Inggris, tetapi dia menguasai semua regulasi yang dipakai di Jepang, dan hanya 2 lembar. Nah ini hebatnya, kalau kita berlembar-lembar SK-nya banyak sekali, ya ada SNDikti, ada KKNI, ada akreditasi, pusing. Tapi inilah di kita, Pak. Diatur yang begitu sangat banyak, toh tidak jadi-jadi. Terakhir diminta kebebasan untuk merdeka, malah minta juknis. Jadi kita ini memang repot, ya, Pak. Nah, tetapi ini nanti kita cek, ya, Pak. Yang lain, yang lupa kita adalah ini, Pak. Bapak Ibu, calon mahasiswa kita ini bukanlah mahasiswa zaman kita belajar, Pak. Saya sudah punya cucu 4, Pak. Yang cucu yang ada yang kembar umur 3 tahun. Mainannya laptop, Pak. Jadi dia pengen milih film itu dia tinggal tutul-tutul, Pak. Itu umur 3 tahun, Pak. Jadi ini kita bisa ngoreksi. Saya sendiri mungkin nutulnya salah, gitu Pak ya. Tapi dia sudah bisa karena mainannya itu, gitu. Jadi ini mahasiswa itu apakah sama dengan yang dulu? Tidak bisa. Nah ini yang mewarnai, yang kita pikirkan, apa yang disampaikan Pak Widyo, policy dari regulasi dan pengembangan di sebelah kanan. Ini Pak Widyo sudah menerangkan dengan bagus sekali. Saya sekarang tinggal fokus saja. Jadi saya senang sekali. Terima kasih Pak Widyo. Nah ini yang saya tadi katakan. Pak Widyo juga menerangkan bagaimana CPL itu lingkupnya seperti apa, isinya seperti apa. Jadi learning skill, lantas life skill, lantas tadi ada apa literasi skill dan sebagainya. Oke, saya akan masuk di sini saja. Perkembangan dan perubahan pembelajaran. Maaf ini. Bapak Ibu ada kalau FKIP-nya ada Pak ya. Ini terkenal pedagogi. Pedagogi itu untuk anak-anak Pak. Jadi kalau selama ini kita masih ngajar di kelas, dosennya menetapkan, bukunya hanya dipegang dosennya Pak. Ini sebetulnya seperti untuk anak-anak Pak. Berikutnya sebetulnya sudah mulai untuk pendidikan andragogi. Bentuknya grup, kolaboratif. Jadi ini berbeda lagi. Nah, sekarang sudah berubah bergeser lagi dari andragogi. Ini sudah lama sebetulnya Pak. 15 tahun lalu sudah mulai dikembangkan. Apa andragogi? Hetya Joji ini. Hetya Joji ini adalah sebuah metode untuk proses pendidikan untuk orang dewasa yang lebih kepada kemandirian. Ini didukung memang dengan sistem TIK-nya, teknologi informasi dan komunikasi. Digitalize itu bukanlah pedagogi, itu ada grid-nya. Artinya begini, kalau Bapak Ibu mengajarkan di Fakultas Hukum misalnya, apa yang disebut dengan pembelaan, sudah diketik saja, dia bisa hubungi semua orang di dunia untuk bertanya,
dan berdiskusi. Itu network-nya luar biasa. Bapak Ibu, sebetulnya disinilah sebetulnya kita sekarang berada di zaman itu. Nah, mari kita cek ini Pak. Yang anak-anak saja sudah seperti ini Pak sekarang Pak ya. Bapak Ibu bisa lihat ini. Jadi bisa seperti ini anak-anak itu. Nah, sekarang kalau yang ini Pak, anak dewasa sebetulnya studinya seperti ini. Seperti Bapak Ibu membimbing tugas akhir satu kelompok begitu. Nah, itu mestinya dikembangkan. Bagaimana dengan yang ini Pak? Ini di kampus saya yang lama di arsitektur, belajarnya seperti ini Pak. Jadi dia sudah, wah pokoknya dia belajar. Mereka menikmati sekali belajar orang dewasa. Nah sekarang mestinya berkembang lagi seperti ini. Dosennya nggak ada Pak. Jadi kalau seperti ini Bapak Ibu, saya tidak ada di depan Bapak Ibu, toh kita bisa berdiskusi, gitu Pak. Nanti gambar saya ada di depan Ibu sendiri, hologram. Sekarang sudah ada dalam cincin itu, saya klik begitu, sudah keluar hologramnya HP-nya. Jadi HP-nya nggak kelihatan sekarang. Nah Bapak Ibu, inilah perkembangan ini. Nah kita bisa mengoreksi di mana kita berada sekarang. Apakah masih bentuk kuliah yang digitalkan, kuliah direkam terus disuruh dengarkan? Saya yakin Pak, kalau seperti itu ya tidurlah, gambarnya keluar ini tidur, gitu Pak. Nah, apakah ada tugas? Bagaimana dia tugas itu diakses? Nah, gitu Pak. Ini gambarnya. Mari kita cek ini. Sekarang regulasi. Bapak Ibu, undang-undang bunyinya begini Pak. Dikembangkan oleh perguruan tinggi. Jadi artinya apa Pak? Bapak Ibu sekalian. Pengembangan kurikulum itu hak perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu punya hak sejak undang-undang itu dilakukan, kurikulumnya seperti apa itu hak Bapak Ibu sendiri. Gitu. Kedua ini Pak, mengacu pada standar nasional pendidikan, program studi. Nah, apa Pak? Standar nasional dikti itu Pak. Jadi itu benar sudah, undang-undangnya sudah betul. Mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Ini apa ini Pak? Inilah yang disebut capaian pembelajaran lulusan Pak. Jadi sebenarnya undang-undang itu sudah diterjemahkan Pak. Bapak sudah merdeka, boleh nyusun sendiri, acuannya ada, mengacu loh Pak. Bapak. Kemudian merumuskan CPL. Nah, jadi ini sudah. Tapi mari kita lihat, ini standar Pak. Tidak ada standar kurikulum Pak. Satupun kata tidak ada standar kompetensi begitu saja. Tidak ada standar kurikulum. Nah, Bapak Ibu, disinilah sebenarnya kita mesti mengkritisi. Saya ikut nyusun ini Pak, 1 tahun ya Pak, berdiskusi luar biasa panjang gitu Pak. Nah, jadi sebetulnya mari kita lihat regulasi standar. Bagaimana standar itu dimaknai Pak? Saya gabungkan dengan pengertian kurikulum tadi Pak. Nah, ini kurikulum ya Pak. Tadi yang mengapa saya mendefinisikan ini Pak. Mari kita cek, ini kurikulum yang dimengerti. Mari kita lihat standar. Standar nomor 1 itu adalah standar kompetensi lulusan. Jadi di ujungnya CPL itu sudah ada standarnya. Nomor 2, standar isi itu ada, yaitu sumber belajar ini. Itu ada standar isi. Standar proses itu ada di proses di sini, membuat rencana dan proses pembelajaran. Standar penilaian, ini bagaimana assessment proses itu. Ini pengertian pembelajaran dalam undang-undang. 5, standar dosen sudah ada, standar prasarana sudah ada semua. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Standar nasional pendidikan adalah standar kurikulum. Karena semua unsur yang ada di kurikulum itu ada standarnya.
Nah, inilah sebetulnya di balik pengertian SMBT itu standar ini. Nah, yang saya merah itu adalah kuncinya. Nomor satu ini, Pak. Mengapa disebut OBE, Outcome Based Education? Karena di situ nomor satu itulah yang harus dirumuskan. Dan luaran ini, outcome, itu adalah mendasari semua standar yang ke belakang. Jadi misalnya, sarana itu dihitung berdasarkan rumusan learning outcome. Begitu Pak, capaian pembelajaran. Standar dosen, ya capaian pembelajaran. Proses juga standar pembelajaran. Jadi sebetulnya konsep standar itu sudah OBE, Pak. Outcome Based Education. Jadi kalau tadi kemarin saya dikirimi kurikulum dari Bapak Ibu, tapi rumusannya adalah daftar mata kuliah, maka saya tidak bisa mengomentari apa-apa. Nah ini yang penting. Nah yang kedua ini Pak, ini yang disebut CPL Pak. Nah standar proses, itulah MBKM Pak. Bapak boleh cek. Di pasal berapa? Pasal 14 itu tentang bentuk pembelajaran. Yang sekarang jadi 8 jalur itu sebetulnya itu adalah bentuk pembelajaran yang dituliskan di dalam pasal 14. Jadi Bapak Ibu saya mungkin hafal standar itu karena saya yang ikut ngetiknya itu ya Pak. Setiap standar itu saya betul coba menyelami ini saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat ini. Tadi prinsip perubahannya apa Pak? Persis yang ditulis dalam tempat itu. Pak Widyo tadi menyebut. Pemberian kebebasan Pak. Jadi ini prinsipnya. Bebas dalam hal apa Pak? Memilih bentuk pembelajaran. Jadi mau memilih bentuknya kayak apa? Tadi ada tentara, kayak apa, pengabdian tadi. Membagi penyelenggaraan. Jadi pendidikan itu bukan hanya di perguruan tinggi, tapi di industri boleh, di masyarakat boleh. Nah, konsepnya sebetulnya Pak Menteri itu adalah jadi memasukkan industri ke dalam kampus dan membawa kampus ke dalam masyarakat industri. Jadi seperti itu konsepnya. Nah, ini membagi penyelenggaraan. Yang berikutnya adalah kebebasan dalam merekognisi kompetensi. Kalau Bapak Ibu baca, sebetulnya ini dibagi. Siapa yang harus mengoreksi lulusan kita? Ya masyarakat. Maka kalau saya magang, tempat magang itu boleh membuat penilaian. Kalau saya titip mahasiswa saya ke dalam Unigoro, maka Unigoro berhak membuat penilaian. Merekognisi kompetensi. Bebas sekarang, bukan kampus saya sendiri yang merekognisi. Bagaimana lulusan kita direkognisi oleh masyarakat dalam proses kita. Nah, yang terakhir sebenarnya ini sudah bukan hal yang baru lagi. Penyusunan kurikulum itu mau kayak apa? Tadi Pak Widyo membuat model. Nah, itu boleh saja. Jadi bebaslah Bapak Ibu mau menetapkan ini. Nah, yang repot di perguruan tinggi kita yang kurang lebih jumlahnya sudah ribuan itu selalu bingung minta petunjuk teknis. Jadi ini diminta bebas malah minta ikatan begitu ya Pak. Nah, kita ini memang repot sekian tahun sudah terbelenggu gitu. Nah, mari kita lihat ya Pak, regulasi itu kira-kira bentuknya Pak. Ini saya memberi gambaran karena saya bidang arsitektur ya Pak, saya lebih gampang membuat gambar. Nah, ini kampus B, Universitas Deng gitu ya Pak, Udeng gitu. Kalau ini universitas kita, maka bentuknya kerjasama, ada prodi yang sama. Oh, di sana prodi. Maka di sini 4 semester, saya ini 8 semester, saya boleh ngambil di prodi yang sama. Fakultas Hukum misalnya, saya lihat di situ, misalnya Hukum Perdata, katakan saja begitu. Oh, saya mau ngambil di semester 6 mata kuliah ini di Hukum, Fakultas Hukum Trunojoyo atau di UNER. Boleh, bebas kok, begitu. Terus saya boleh ngambil enggak di prodi lain di UNER. Misal,
saya ingin belajar manajemen. Ada program studi manajemen di UNER. Saya senang itu mata kuliah itu. Saya ambil, walaupun jurusan saya hukum. Begitu. Saya boleh mengambil itu. Jadi lebih bebas. Nah, saya juga boleh mengambil di prodi di tempat Bapak Ibu sendiri. Saya jurusan manajemen, pengen ngerti hukum perkawinan. Gitu. Istri saya banyak, gitu ya. Bagaimana ini secara hukum? Nah, begitu, Pak. Nah, ini prodi-prodi itu boleh ngambil di dalam. Jadi ini kebebasan konsep ini. Nah, bagaimana yang lain? Nah, di luar sana ada industri, ada kantor jasa, ada wisata, ada daerah dikembangkan. Ini saya boleh akses untuk belajar. Jadi ini konsepnya sekarang betul-betul membawa kampus itu melebar, tapi juga bisa dari luar itu ke dalam. Nah, bagi Universitas Udeng ini, dia akan membawa luar ini ke dalam. Tapi juga bisa ini membawa mahasiswanya keluar. Begitu. Jadi ini sebetulnya sangat potensial. Saya setuju dengan Bapak dari Yayasan tadi, Pak Arief. Pak Arief tadi mengatakan sangat bagus. Kita coba dulu. Jadi nanti bagaimana komentarnya? Sebetulnya kita belajar itu juga begitu, Pak. Tidak berbasis masalah. Wah, kita masalah terus. Kita coba saja. Nanti cari solusinya gitu. Jadi inovasi solutif. Begitu, Pak. Nah, ini konsep regulasinya. Saya akan buat studi yang gampang, Pak. Begini, Pak. Ini dari pengalaman kami, tahun 2018 sebelum ada konsep itu, kita sudah menyusun konsep seperti ini, Pak. Jadi, kalau kurikulum dikonsepkan, digambarkan dokumennya, strukturnya, kira-kira kita membagi begini. Ada program studi, ada universitas, ada tingkat nasional. Nah, apa ini? Yang nasional itu adalah membangun karakter bangsa. Apa bentuknya? Ini, Pak. Ini di undang-undang, ini, Pak. Agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan Pancasila itu membangun karakter bangsa. Dan ini diterjemahkan ke dalam SNDikti itu pada sikap itu sudah jelas sekali di situ. Nah, yang universitas apa? Membangun ciri lulusan. Kalau di Bojonegoro dari itu apa ya cirinya? Itu mestinya terwujud dalam itu. Saya di ITS dulu saya mengatakan pada Senat, saya anggota Senat, rektor timnya supaya merumuskan apa penerjemahan visi misi ITS ini ke dalam bentuk kemampuan. Maka keluarlah dia itu. Jadi sebetulnya universitaslah yang menyusun itu, bukan prodinya sebetulnya, tapi universitas yang menyusun bagaimana ciri lulusan itu. Tetapi ditambahkan diversifikasi minat dan keahlian. Nah, di sini kita membuat konsep, yaitu ada yang disebut mata kuliah wajib universitas, itu yang memberi ciri. Nah, kita karena entrepreneur, Universitas Entrepreneurship dari Pak Ciputra, maka ini ada visi yang sangat kuat, namanya IPE, integritas, P-nya itu profesional, dan E-nya itu entrepreneur. Ya. Jadi itu dirupakan di dalam mata kuliah yang wajib universitas. Kemudian ada namanya mata kuliah pilihan universitas. Nah, ini adalah kiriman dari prodi-prodi, semua prodi usul 2 mata kuliah yang digunakan untuk semua mahasiswa boleh memilih di situ sebagai komplement. Jadi untuk melengkapi minat dan keahliannya. Jadi kita sudah punya mata kuliah yang boleh dipilih oleh mahasiswa. Jumlahnya itu sudah mulai 18 sampai 63 SKS jumlahnya. Silahkan boleh dipilih. Begitu. Jadi kita ada mata kuliah pilihan universitas. Dibagi dalam 6 kelompok, 1 kelompok 3 mata kuliah dalam 3 semester. Nah, ini sebetulnya potensial yang sekarang disebut antar prodi. Jadi kita menyediakan ini dikelola oleh lembaga
sendiri, unit tersendiri, bagaimana mengelola untuk mata kuliah pilihan itu. Di ITS, sudah 5 tahun lalu saya mengusulkan sebetulnya ada berapa 10 sampai 12 SKS itu mahasiswa boleh memilih mata kuliah itu di prodi lain. Nah, itu dikompilasikan, jadi dikelompokkan. Nah, di UI dulu sudah 10% harus ngambil di luar prodinya. IPB dulu lebih banyak lagi, boleh ngambil di mana-mana. Nah, apa kontrolnya? Nah, ini nanti kita lihat. Tetapi Bapak Ibu, prodinya bagaimana? Nah, ini pembentukan kemampuan atau keahlian berbasis keilmuan program studi. Kalau Fakultas Hukum, belajar hukum untuk memberikan kemampuan atau keahlian berbasis ilmu hukum. Di tempat lain berbasis ilmu teknik sipil. Begitu. Art agro bisnis. Tetapi membentuk kemampuan keahliannya ini berbasis prodinya. Kami sudah membuat 4 semester itu bentuk kemampuan keahlian yang fundamental. Masa jurusan manajemen ditanya apa pilar manajemen itu bidangnya, tidak ngerti. Nah itu keliru sudah. Kalau kamu mahasiswa hukum, apa sih prinsipnya hukum itu? Oh prinsipnya hukum itu ini keadilan begitu. Teknik sipil itu apa? Oh itu engineering tentang tanah dan begitu. Semua apa yang ada di bawah tanah dan di permukaan tanah itu adalah urusannya teknik sipil. Nah begitu misalnya. Itu fundamental. Semester di atasnya ada pengkayaan kajian. Advance sebagai standar sarjana. Tetapi juga ada pilihan keahlian. Kalau teknik sipil, oh saya akan menggunakan value engineering. Saya ingin menjadi manajemen konstruksinya lebih advance, digital management construction. Oh oke, gitu Pak. Kalau Fakultas Hukum itu saya hukum tentang katakan internasional menjadi pilihan, atau hukum tentang penggelapan uang, nah, gitu. Boleh saja begitu. Nah, di kami sudah ada magang yang 6 sampai 14 SKS. Itu artinya tadi Pak Widyo sudah nerangkan, kok bisa ada mata kuliah 14 SKS? Loh, saya malah mengusulkan 18 SKS satu semester, magang full. Tetapi nanti diekivalenkan kepada mata kuliah ini. Tergantung pada prodinya. Ada yang mendukung 2 mata kuliah magang itu. Ada yang dirupakan dalam 3 mata kuliah. Ada yang 1 karena dia di entrepreneur. Begitu. Betul-betul semester 7 adalah mahasiswa magang. Begitu. Dan yang terakhir sebetulnya tugas akhir. Dan tugas akhirnya juga tidak kecil. Ya. Ada yang sampai 12 SKS. Begitu ya. Jadi ini konsep ini apa yang penting, Bapak Ibu, kembali kepada learning outcome, CPL itu. Jadi kita mulainya adalah merumuskan kemampuan, bukan merumuskan mata kuliah. Mata kuliah itu menjadi cair. Dan di luar sana, Pak, di kehidupan luar yang real, tidak ada, Pak, mata kuliah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bingung soal mata kuliah, itu kita sudah lewat, Pak. Tahun 90-an bolehlah begitu. Tapi ini sebetulnya sudah berubah. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Gitu, Pak. Tapi pertanyaannya, you bisa apa? Mahasiswa kalau lulus, you bisa apa? Tidak peduli mata kuliah yang kamu ambil, you bisa apa? Begitu kira-kira. Nah, inilah konsep yang kita mau. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Jadi sebetulnya ini Pak. Tadi Pak Widyo sudah menyatakan apa yang harus dilakukan Pak Ibu Rektor, apa yang dilakukan Kaprodi. Nah, saya mengusulkan sebuah skematik begini. Ada perguruan tinggi, ada institusi di luar perguruan tinggi, ada mahasiswa, ada dosen pembimbing. Kira-kira, nah gitu. Kalau ini pelan pembelajaran di luar kampus, itu gimana? Gitu. Nah, diatur hubungannya. Oh, ini kesepakatan, oh ini persetujuan, ini konsultasi, ini koordinasi. Nah, makin rinci, makin bagus. Jadi, Bapak Ibu, apa yang harus dipersiapkan oleh lembaga supaya merdeka belajarnya mahasiswa, itu memang harus ditata, Pak.
Tidak, tadi Bapak dari dari yayasan, kita sulit sekali ini kesepakatannya, misalnya Pak. Loh, kenapa mesti begitu? Ada LPPM, ada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, buat program, mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam program itu. Ya, penelitian yang mengkaitkan penelitian di masyarakat umum. Jadi sudah pasti di luar kampus, Pak. Nah, kalau penelitiannya integrated, maka menyangkut mata kuliah yang macam-macam. Tinggal diatur bagaimana cara pengakuannya. Jadi begitulah sebetulnya konsep ini sebetulnya secara tidak langsung seharusnya memang begitulah pada zamannya kayak begini. Nah, apa yang harus dilakukan? Itu harus membuat panduan, Pak. Nah, saya sendiri sudah ditugaskan buat panduan ini. Jadi saya sudah membuat panduan itu banyak sekali, Pak. Panduan nyusun kurikulum ada 5. Terus ini panduan nanti tugas akhir itu bagaimana, panduan magang bagaimana, dan sebagainya. Nah, sekarang secara umum mestinya panduan Merdeka Belajar. Mengapa, Pak? Bapak Ibu mesti ada berkaitan dengan standar mutu, Pak. Apa standar mutu itu? Harus pada CPL. Jadi inilah skemanya. Kalau Bapak Ibu mau menjalankan kurikulum yang berkonsep untuk Merdeka Belajar menurut SNDikti itu, ya ini gambarannya. Nah, kebetulan di Ciputra itu sudah kurikulum 2018 itu sudah seperti ini, Pak. Seperti yang saya kasuskan itu. Jadi seperti skema yang tadi saya tunjukkan. Jadi kita tinggal menuliskan ulang bagaimana melanjutkan ini. Begitu, Pak. Jadi sebagai review, saya hanya lihat bahwa kalau kurikulum seperti ini, Bapak nomor 1 adalah ini. Betul-betul rumusan CPL-nya itu membawa anak-anak itu hidup di ke depan, Pak, bukan ke belakang, Pak. Kedua, cirikan ini, Pak. Ketiga, justru ini mahasiswanya. Mahasiswa sekarang, Pak, cara belajarnya sudah menggunakan laptop, HP, dan sebagainya. Jadi kita sudah tidak bisa lagi mundur, Pak. Maka e-learn, ya Pak, itu mesti semua dosen harus bisa. Karena terlibat itu. Kalau tidak, saya di Teaching Learning Development Unit itu setiap hari, Pak, membuat training untuk dosen-dosen membangun e-learn, ya Pak, modul pada modul pembelajaran secara digital. Jadi kita melatih dosen hampir setiap hari. Apalagi sama pandemi itu, 1 bulan bisa training itu sampai 20-30 season. Jadi ini kita betul-betul mencoba untuk bagaimana itu terwujud. Nah, jadi dari sisi inilah sebetulnya kita lihat. Baik Pak, Bapak Ibu, saya akan senang sekali kalau ini kita mendiskusikan hal-hal yang secara real kita bisa jalankan. Bapak Ibu, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.